Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul kurikulum. Kali ini kita akan belajar tentang kurikulum dalam pembelajaran. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa kurikulum dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Bagaimana dengan implementasi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan? Pak, saya punya usul. Bagaimana jika rapat menjelang tahun ajaran baru, kita sekalian membahas evaluasi pelaksanaan kurikulum operasional sekolah kita? Memangnya ada apa dengan kurikulum sekolah kita? Ada yang salah? Tidak, maksud saya, setiap satuan pendidikan sudah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya. Itu berarti kurikulum sifatnya dinamis, yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah. Maka seharusnya secara berkala kita evaluasi. Begitu ya? Iya Pak, sebab pengembangan ini berpengaruh sekali akan arah sekolah kita ke depannya. Betul juga ya Bu, sepertinya sudah waktunya kita mengevaluasi kurikulum operasional ini. Benar Pak. Baik, kalau begitu kita coba untuk agendakan kegiatan ini. Coba kita catat komponen yang akan dibahas dalam rapat kurikulum operasional satuan pendidikan. 1. Visi. Ini sebagai tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran agar murid mencapai profil pelajar Pancasila ya. 2. Misi. Sebagai cara sekolah dalam mencapai tujuan. Apalagi ya Bu? Tujuan sekolah juga Pak. Kita evaluasi tujuan akhir dari kurikulum sekolah. Baik, saya sudah catat. Kalau hal tadi berhubungan dengan rencana jangka panjang sekolah. Lalu, bagaimana dengan komponen yang berhubungan dengan rencana jangka pendeknya, Bu? Seperti rencana pembelajaran. Apakah itu termasuk yang harus kita evaluasi juga? Oh iya betul Pak. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini juga termasuk rencana pembelajaran. Karena setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Kita diskusikan selama 1 tahun ajaran ke depan. Perencanaan dan alur pembelajarannya mau seperti apa, juga program prioritas satuan pendidikan kita ya Pak. Kalau begitu, selain perencanaannya, pengorganisasian pembelajaran juga dievaluasi juga ya? Betul Pak. Kita evaluasi kembali muatan kurikulum sekolah kita, sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Termasuk beban belajar murid kalau gitu ya. Nanti kita lihat kembali capaian pembelajaran per fase, dan juga profil pelajar Pancasila untuk menyelaraskan kurikulum kita dengan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Siap. Bu, ngomong-ngomong, muatan kurikulum berarti sesuai struktur pembelajaran dalam paradigma baru ya? Kita akan evaluasi program intrakurikuler sekolah, yaitu yang berisikan muatan mata pelajaran dan muatan lokal. Lalu, kita akan evaluasi program proyek. Ingat tidak Bu? Ini merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga program ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler, bagaimana kalau sebelum rapat nanti kita adakan survei kepada murid-murid? Kita bisa melibatkan murid dalam menentukan jenis ekstrakurikuler yang dapat kita tawarkan. Jadi kita bisa tahu apa yang sedang mereka gemari. Wah, ide bagus Pak. Nanti kita juga dapat bekerja sama dengan alumni sebagai pelatih, narasumber, atau mungkin dapat memberikan pelatihan ke guru-guru, supaya kita juga punya bekal dalam membimbing di ekstrakurikuler itu. Wah, siap Bu. Saya coba catat juga ya. Apa bisa ya Bu, kita punya ekstrakurikuler belajar menjadi wirausahawan? Fokusnya membuat dan memasarkan makanan khas kota kita. Sangat mungkin Pak. Itulah pentingnya pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga memberi makna bagi pembelajaran murid kita. Menarik banget Bu, berarti sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional sekolah juga harus kita diskusikan. Nah, jika program sudah bagus, maka sistem monitoring dan pengembangan profesi guru juga harus didukung.
Betul, Pak. Kalau begitu, sebelum kita meeting, saya akan sampaikan ke kepala sekolah untuk segera melakukan monitoring secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah kita. Coba Pak, saya lihat catatannya. Jadi tadi komponen kurikulum operasional satuan pendidikan adalah 1. Visi, misi, dan tujuan. 2. Perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. 3. Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intra dan ekstrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Oh iya, satu lagi Pak, sebelum ini semua. Mari kita coba lihat dan evaluasi kembali karakteristik satuan pendidikan kita. Agar kita dapat menganalisis konteks sekolah, melihat kebutuhan zaman dan perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita mengetahui apa yang unik dari sekolah kita. Baik itu dari segi murid, sosial, budaya guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Ini adalah modal dasar evaluasi visi, misi, dan tujuan. Baik, saya tambahkan di nomor 1 ya Bu, karakteristik satuan pendidikan. Sebagai moderator kegiatan rapat nanti, saya akan ingatkan kembali prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu berpusat pada murid, lalu kontekstual, esensial, juga akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oke, ada 5 prinsip. Siap, senang sekali Pak. Kita jadi bisa membuat kurikulum yang sesuai dengan konteks sekolah kita. Sebenarnya ini jadi memudahkan kita dalam pelaksanaan ya. Kita dapat menentukan metode, modul ajar, dan asesmen. Terlebih lagi, sumber belajar bukan hanya berasal dari buku teks, namun kita juga dapat menggunakan media yang lain. Sekolah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan konteks sekolah. Wah, jadi membuat kita lebih bersemangat ya. Ibu dan Bapak Guru, semoga dialog tersebut menginspirasi kita semua. Kemendikbudristek sudah menyiapkan contoh kurikulum operasional sebagai inspirasi dalam pembelajaran. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengembangkannya. Silahkan Ibu dan Bapak kembangkan sesuai dengan konteks satuan pendidikan masing-masing. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan sangat dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbaharui secara berkesinambungan, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Sudah siap menyusun dan mengembangkan kurikulum dalam pembelajaran? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.